Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan siang hari ini kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen yang ada pada Java ya. Nah, di sini kita lihat ini salah satu tutorial yang bisa kalian akses ya. Nah, sebenarnya ada sih dokumentasi resminya ya, cuma kita coba masih bisa akses nggak ya, kita cek dokumentasi resminya tuh di docs.oracle.com ya. Nah, ini untuk website atau link yang lain, sumber referensi lain ya. Di sini dijelaskan untuk Java Swing. Oh ya, ini nggak bisa dibuka ya. Berarti kita pakai yang ini aja. Java Swing tutorial ya, bagian dari Java Foundation Classes ya atau JFC yang digunakan untuk membuat Windows aplikasi ya. Contoh aplikasi Windows ini ya. Kita kalau misalkan mau cek, jadi tampilan Windows ya. Nah, misalkan kita mau cek spek hardware kita ya. Nah, atau kita bisa sih membuat tampilan seperti ini menggunakan NetBeans. Bisa ya, bisa banget ya. Terus misalkan kita mau coba kita lihat yang sederhana dulu. Misal kita akan membuat yang tadi ya. Ya, intinya sih untuk komponen-komponen umum ya yang biasa kita sebut mungkin program aplikasi atau program desktop itu ya seperti ini tampilannya. Nah, misal kita mau membuat desain dulu, desain tampilan seperti ini. Ini bisa. Ya, ini bisa kita buat pakai NetBeans salah satunya. Nah, ini komponen-komponen yang ada tuh pakainya Java Swing. Oke. Kan ada button, ada ini namanya label, ini text field. Kemarin kan kita sudah bikin ya di frame aritmatika itu kan kita bikin button, cuma emang udah diwarna-warnain pakai JPanel ya. Udah bikin button, bikin text field ya kan. Kalau kita running hasilnya kita bisa preview desain. Nah, tampilannya kan seperti ini ya kan. Kita running kemarin. Nah, ini kan namanya program aplikasi ya atau aplikasi desktop. 7 tambah 5 misal. Nah, atau kalau kalian biasa suka ke kasir ke supermarket atau minimarket kan masih ada yang menggunakan aplikasi desktop seperti ini. Aplikasi kasir. Ya kan? Aplikasi kasir. Kita coba nanti kita buatlah desain aplikasi kasir. Kita coba nanti buat aplikasi kasir ya, desainnya dulu ya. Cuma memang sekarang udah berbasis web sih, udah banyak ya. Tapi yang berbasis yang desktop itu masih ada juga. Sekarang udah mobile dan desktop dan web. Nah, ini contoh kalau menggunakan aplikasi desktop. Ini contohnya ya.
Ini kan pakainya aplikasi desktop nih. Bukan web. Desktop tuh aplikasi yang dijalankan di komputer atau di laptop. Kalau aplikasi web dia jalannya di web browser, biasanya online. Mobile dijalankan di aplikasi Android atau iPhone, App Store atau Play Store ya kan. Nah ini kan aplikasi desktop. Oke, nanti kita akan buat lah seperti ini. Sekarang kita akan coba membahas satu persatu mengenai Swing. Oke, ini tinggal dibaca aja ya nanti. Ini pakainya bahasa Jawa ya. Unlike AWT, ya, Java Swing provide platform independent and lightweight component. Ya. Tidak seperti AWT, Java Swing itu menyediakan platform yang independen ya, dan artinya komponen-komponennya lebih terang, lebih lightweight itu lebih terang ya, lebih bagus lah. Nah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Sunda ya. The Java Swing package provide classes for Java Swing API such as JButton, JTextField, JTextArea, JRadio Button, Checkbox ya. Saya membacanya campur-campur ya, Indonesia dan Jawa, JMenu, JColor. Ya intinya Java Swing itu ada kelas JButton ya kan, JTextField, JTextArea. Nah kemarin sebelumnya kita sudah buat JLabel, JTextField, JButton, terus JPanel juga kan. Nah JPanel adanya di Swing Container. Kalau di Swing Controlnya ada button, label. Nah kita akan coba pelajari semuanya ya. Semuanya ya. Baik, di sini kita akan bikin kelas baru. Ya. Klik kanan, new, pilih apa? JFrame, home. Frame, swing. Frame swing dasar. Oke, misalkan di swing dasar saya akan buat panel aja ya. Akan buat button 3, panel 1. Sini saya akan tulis merah, kuning, hijau. 3 aja lah, jangan banyak-banyak. Nanti birunya sama sukma tambahin ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru gitu ya. Oke, ini saya kasih nama button merah. Ini saya kasih nama perhatikan, semuanya perhatikan ya. Walaupun kalian tidak praktek langsung, perhatikan. Nanti biasanya kalau memperhatikan tuh nyangkut gitu loh. Ya. Kemudian button hijau. Nah ini panel warna. Oke. Saya klik 2 kali yang ini yang merah. Ketika button merah diklik, warna yang di panel warnanya set background, kita ganti backgroundnya jadi warna merah. Oke, udah otomatis color red. Ini red boleh kecil semua, boleh gede. Nah, kalau gede ini, kalau kecil ini. Terserah, sukainya yang kecil apa yang gede. Nah,
Kalau bisa warnanya pakai desimal bisa. Bisa. Ntar ya itu pakainya palet nanti ya. Nah, kita pakai yang dasar dulu. Set background bisa pakai itu bisa. Merah, kuning yellow kan? Hijau. Hijau apa bahasa Inggrisnya? Green. Green. Ada yang green, ada yang green. Ya, terserah sajalah. Yang penting hijau ya. Ya. Oke. Sekarang kita jalankan. Merah, kuning, hijau. Ya. Tambahin sendiri ya, ada biru, bawaan warna dasarnya tuh ada biru, magenta sama purple. Biru berarti blue, magenta itu pink, purple anggur itu apa? Ungu. Ya. Silakan. Nanti ditambahin sendiri ya. Kalau rainbow belum, ya bisa sih, cuma ya rada susah buatnya ya. Kita belajar yang dasar dulu. Nah ini kita kasih judul ya. Kalau namanya aplikasi harus ada judulnya ya. Buat judul aplikasi. Berarti pakainya apa? Set title. Warna background pada Jpanel. Oke. Nah, supaya posisi Windows-nya di tengah, pakai apa? Sintaknya set location relative to null. Oh ya, ini harusnya saya ganti namanya panel ya. Warna background Jpanel. Ini bisa klik kanan, refactor, rename. Panel Jpanel background. Nah, ini cara ganti namanya. Pakainya klik kanan refactor, terus rename. Di rename ya. Oke, sudah paham? Nanti gampang kan bikinnya, tinggal tarik, drag and drop, terus klik 2 kali yang warna merah, tambahin. Ini panel warna itu dari sini. Ini namanya panel warna ya. Silakan nanti ditonton videonya sampai selesai ya. Ya. Subscribe, like, dan komen. Iya. Oke, ini mengenai panel. Selanjutnya satu lagi ya. Satu lagi. Kita akan membahas mengenai penggunaan button. Nah, di Jbutton itu bisa ngapain aja sih gitu kan? Selain klik 2 kali. Oh ya, button itu bisa nambahin icon. Nah, kalau di sini kan CLI ya. CLI itu command line interface. Bisa sih. Kita bisa copy nih. Oke, coba ya. Kita mau pengen tahu nih CLI-nya, kalau CLI-nya nih. Oke, di sini saya klik kanan. Kok nggak keluar sih klik kanannya? Laptopnya udah pusing. Ya. Klik kanan, command line interface, pilih Java main class. Ketik namanya button dasar. Ya.
Terus yang ini tadi saya copy ya. Ini saya paste di sini. Di sini saya gantilah pakai bahasa apa namanya? Bahasa nasional. Button, contoh button. Tekan saya. Nah, ini J-frame-nya kita bisa kontrol spasi, pilih J-frame Japak swing, klik 2 kali. Nah, nanti otomatis importnya. Ini klik kontrol spasi, klik ini Japak swing. Nah, otomatis. Terus kita running. Nah, cuma ini modelnya model CLI, tekan saya. Nah, ini kan ditekan saya. Nah, kalau yang drag and drop gimana tadi? Kita tinggal bikin J-frame form ya kan? Misalkan frame button dasar. Nah, frame-nya udah jadi. Tinggal pilih buttonnya, pilih sini. Gitu kan? Tekan saya, gitu kan? Nah, terus langsung jalanin. Lebih cepat mana bikinnya? CLI apa GUI? Hah? GUI kan? GUI tinggal drag and drop. Nah, sama kan? Nah, untuk set title, perhatikan, selain kita tambahkan di sini, set title kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini ada title. Membuat button dasar. Coba kita jalankan. Tuh, ada membuat button dasar. Paham ya? Bisa di sini, bisa di sini, ya. Tidak bisa di sana. Ya. Oke, kita tambahkan untuk posisinya supaya di tengah. Set kontrol spasi. Location relative to disk-nya diganti 0. 0 itu apa? 0 itu kosong. Ya. Di tengah. Jadi dia ini sebagai parent. Parent itu sebagai induknya. Dia berdiri sendiri. Tidak punya induknya. Jadi 0. Ya. 0 itu dia Windows-nya berdiri sendiri. Dia malah sebagai parentnya dianya sendiri gitu. Makanya 0. Oke, nah ini button dasar. Nah, selanjutnya button yang lain. Ya, terserah mau button, mau button. Button aja ya. Nah, tadi klik udah waktu ngitung itu ya. Nah, untuk button kita bisa tambahkan icon. Ya. Ini jadi ada gambarnya gitu loh. Oke. Nanti kita langsung pakai GUI aja ya, jangan pakai CLI lagi ya. Apa? XL. Ini iklan. Itu iklan ya. Oke, saya akan cari gambar ya, icon ya. Bisa. Kita akan cari icon namanya register. Ya, perhatikan ya. Registernya kok begini sih? Sign up. Nah, kok nggak ada tulisan sign up? Hah? Ini metal bukan sih? Sign up kok metal ya? Baru tahu saya. Bentar, saya cari dulu. Cari gambar yang cocok. Ini aja wis, submit aja, submit.
Ngapain? Nggak ada ya. Insert. Insert. Coba login. Maksudnya saya pengen ada gambar tulisan. Nah, loginnya. Yang mana? Kalau buat di button kurang pas kalau gambar ini. Kan mau ditempelin di button. Mana? Mana roket? Ini. Roket. Ntar selain roket ada apa lagi gambar apa lagi? Oke, ini yang roket kita simpan. Tadi proyeknya ada di mana? PBO1 2023 ya. Nah, di SRC kita bikin package baru di sini, klik kanan, coba package, misalkan resource. Resource itu buat gambar ya. Buat gambar-gambar. Nah, kita taruh di sini. Login 512 karena ini resolusinya 512. Kita nanti bisa cek ukurannya. Nah, perintah untuk menampilkan icon JButton itu adalah new image icon. Oke. Berarti saya bikin button lagi ya, tekan saya geser ya. Ini saya pakai nama button icon ya. Ininya edit text-nya dibuang, nggak usah ada nama. Nah, di sini kita tambahkan button iconnya, titik set image icon ya. Ada image icon. Oh, pakai new, berarti gini. Sama dengan new image icon. Ambiguous new image kok nggak mau ya? JButton, oh pakai JButton lagi sih. Ya udah, ikutin dulu apa maunya. Image icon. Nah, ini misalkan bisa nggak ya resource ini disimpannya di sini ya. Coba kita langsung panggil gini, bisa nggak? Biasa sih kalau nggak dapat error. Nggak error sih, cuman nggak dapat. Atau kita bisa langsung sih, coba deh langsung ya. Image icon di sini ada nggak? Oh, ada nih icon. Oh, langsung aja nggak usah pakai script. Jadi langsung di icon ini ya. Icon ini ada di resource, kita pilih gambarnya. Nah, cuman gede banget, berarti kita cari gambar yang kecil. Gambar roketnya yang kecil. Ini ya.
Ini 48. Aduh, Sukma nih. Oke, kita ganti gambarnya. Kok nggak bisa diklik ya? Oh, yang 48. Oke. Nah, berarti ini bisa ditambahin nama, bisa kosong. Meluncur. Nah, gitu ya. Oh ya, selain ini misalkan rekan saya ada mnemonik. Mnemonik tuh buat misalkan apa namanya, ditekan depannya T nih. Coba saya tulis T dulu ya. Bisa nggak? Ininya M, mnemoniknya. Tuh. Ada di bawah T-nya ada garis bawah kan? Fungsinya kalau kita tekan ALTT, nah itu aktif. Tuh. ALT M. Tuh. ALT M aktif M-nya kan? Bisa dibikin aja aplikasinya. Oke. Itu cara menambahkan icon. Selanjutnya di button ada apa lagi? Oh, nggak ada, udah cuma 2. Kalau listener tadi tinggal klik 2 kali kan? 2 kali kita bisa pakai C option pen. Titik show information. Informasi. So. Bener nggak sih? So. Message dialog. Sudah saya tekan. Luncur. Udah kan? Oke ya. Paham ya? Jadi saya tekan nih. Sudah saya tekan. Nah, misalnya pakai ALTM. Meluncur kan. Sudah saya tekan. Oke, itu kita pembahasan mengenai button. Baru button tuh. Oke, kemudian coba Jelabel, ada apa aja di Jelabel? Jadi di button itu kita bisa nambahin icon ya. Untuk Jelabel ya, oh ini nambahin tanggal. Oh ini mencari IP. Wah keren ini, mendapatkan IP. Mendapatkan IP ini. Mendapatkan IP-nya si Java Point. Oke, kita coba praktek. Pertama kita tambahkan text field, kemudian ini apa namanya? Jelabel. Kemudian JButton. Jadi ceritanya misalkan instagram.com, kita mau cari IP address instagram.com. Nanti klik find IP. Oke. Kita klik kanan, new JFrame form. Habis ini sudah ya. Nanti kalian tinggal mengerjakan ya. Mencari host name dan IP address. Nggak apa-apa lah, panjang juga namanya. Oke.
Nanti buat tugasnya kalian desain yang bagus ya. Apa aja, Pak? Hah? Apa aja? Ya, apa aja desainnya. Apa aja, Pak? Mas input alamat website. Misalkan kita mau isi contoh apa? www.tiktok.com. Contoh. Kita pengen tahu nih IP address TikTok. Ini Sukman mau jadi hacker, makanya cari IP address-nya dulu. Ya, Sukma. Mau jadi hacker kan? Enggak. Oke, di sini saya kasih nama teks URL. URL tuh alamat website ya. Ini saya kasih nama label IP aja lah. Nah, di sini saya kasih namanya button. Cari IP. Di sini saya kasih nama button IP. IP address. Tahu kan IP address? Oke, klik 2 kali. Nah, kita tinggal masukkan hostnya. Oke. String hostname sama dengan teks URL .get text .trim. Kemudian dapatin IP-nya ini. String IP address sama dengan java .net atau kalau mau langsung init address bisa nggak ya? Init address. Oh bisa. Get by name. Namanya hostname. Oke. Get host address. Oke. Ini pakai yang kedua. Try catch pakai yang kedua. Kemudian label IP set text. Nah, host name-nya adalah hostname dengan IP address ya, address adalah plus IP address. Oke, kita running. Nah, misalkan tiktok.com kita mau cari IP-nya ya. Nah, kurang panjang ya. Tuh, ini hostname-nya IP tiktok.com. IP address-nya ini. Misalkan www.unucirebon coba, unucirebon.ac.id. Nah, ini IP Unucirebon. google.com. Keren kan? Oh, kita bisa cari IP address. Apa? kompas.com. kompas.com IP-nya berapa? Oh. Oke ya? Cukup ya? Oke, sudah ngantuk, sudah lelah. Nanti tinggal dikasih nama, judul, kemudian posisinya di tengah. Ya, setengah jam. Tugas yang kedua, tugas pertama sejam. Jadi kalau di total 1,5 jam. Baik, ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini kita belajar panel background, nanti tugas ya. Kemudian mencari IP address. Ya, dari sini ya. Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup perkuliahan ini dengan baca hamdalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.